Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus. Kembali kita akan merenungkan firman Tuhan sebelum kita beraktivitas di akhir pekan ini. Namun sebelumnya mari kita satu dalam doa. Puji syukur kami naikkan kepadamu ya Bapa di surga, karena pagi hari ini kami kembali boleh bangun dengan tubuh yang diberkati Engkau. Dan kami juga dapat kembali merenungkan firman-Mu. Untuk itu Bapa, kiranya Engkau menolong kami agar kami boleh mengerti akan firman-Mu dan terlebih mampu melakukannya di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, perenungan kita hari ini saya beri judul Bertobat dan percayalah pada kebenarannya. Terambil dari Matius 21 ayat 28 sampai 32. Demikian bunyinya. Perumpamaan tentang dua orang anak. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai dua anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik Bapa," tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, melalui perumpamaan yang terdapat dalam pembacaan kita hari ini, Yesus ingin menampilkan dua jenis karakter manusia. Karakter yang pertama adalah karakter anak sulung yang mendapat perintah dari ayahnya untuk bekerja di kebun anggur. Anak sulung ini menerima perintah ayahnya dengan berkata, "Baik Bapa." Akan tetapi ia tidak melaksanakan apa yang diperintahkan ayahnya. Dan karakter yang kedua adalah karakter adik dari si sulung tadi yang mendapat perintah yang sama dari ayahnya, namun menolak dengan berkata, "Aku tidak mau." Akan tetapi ia menyesal lalu pergi juga. Kemudian Yesus mengajukan pertanyaan kepada imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Mereka pun menjawab, "Yang terakhir." Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah." Mungkin dalam hati kita bertanya, kenapa Yesus mengatakan demikian kepada imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi? Padahal jawaban mereka tidak salah. Alasan Yesus mengatakan demikian karena imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi tidak percaya kepada Yohanes. Padahal Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepada mereka. Justru pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal yang bersikap terbalik, yakni mereka percaya kepada Yohanes. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, melalui perumpamaannya itu, sejatinya Tuhan Yesus hendak mengungkapkan fakta bahwa para ahli Taurat, orang-orang Farisi, para imam dan tua-tua yang meneriakkan suatu pengharapan akan kedatangan Mesias dan Juru Selamat hanyalah sampai di bibir semata.
Mereka memang terkesan siap berjalan di paling depan untuk menyambutnya. Namun mereka menolak pemberitaan Yohanes Pembaptis. Perhatikanlah anak kedua yang dalam konteks ini, yaitu mereka yang disebut para pemungut cukai dan para perempuan tunasusila. Boleh jadi mereka pun bukanlah orang-orang Yahudi dan mereka juga bukanlah orang-orang yang berkata, "Baik Bapa," dan terkesan menaati perintah Bapa. Tetapi mereka adalah para pemungut cukai dan para perempuan tunasusila yang banyak berbuat dosa dan kejahatan pada masa lalu mereka. Akan tetapi mereka kemudian bertobat dan percaya kepadanya, sehingga mereka diizinkannya mendahului para ahli Taurat, orang-orang Farisi, dan para imam dan para tua-tua orang Yahudi masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, pelajaran yang dapat kita petik saudara-saudaraku. Di sini Alkitab mengatakan bahwa Tuhan Yesus dengan rendah hati mendidik dan mengajarkan firman-Nya kepada para muridnya dan orang banyak melalui perumpamaan tentang 2 orang anak dengan sangat baik dan teramat baik. Sejatinya melalui perumpamaan ini Tuhan Yesus ingin mendidik dan mengajar serta menasehati kita bahwa Allah Bapa berkenan mengizinkan para pemungut cukai dan para perempuan tunasusila mendahului mereka, para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Hal itu karena para pemungut cukai dan para perempuan tunasusila itu mau bertobat lalu percaya kepada Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah Bapa, Mesias dan Juru Selamat mereka dan semua orang berdosa yang percaya kepadanya. Sementara itu, orang yang terkesan taat menuruti hukum Taurat tetap pada pendirian mereka di bawah hukum Taurat dan menolak firman-Nya, serta tidak percaya bahwa Yesus Kristus Anak Tunggal Allah Bapa, Mesias dan Juru Selamat manusia berdosa. Kemudian bagaimanakah dengan kita sendiri, saudaraku? Apakah kita sudah sungguh-sungguh bertobat dengan sepenuh hati dan segenap jiwa dan kemudian percaya kepadanya bahwa Dia, Yesus Kristus Anak Tunggal Allah Bapa, adalah Mesias dan Juru Selamat kita dan semua orang yang percaya kepadanya? Dan apakah kita juga percaya dan menaruh penuh pengharapan akan kedatangan Mesias dan Juru Selamat dengan sepenuh hati dan segenap jiwa, sehingga kita siap berjalan di paling depan untuk menyambutnya dengan sukacita? Sebab hanya orang-orang yang sudah bertobat dan percaya kepadanya yang akan diizinkannya mendahului para ahli Taurat, para orang-orang Farisi, para imam dan para tua-tua orang Yahudi untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, marilah kita mencontoh perilaku sang adik yang menolak perintah tetapi kemudian menyesal dan pergi melaksanakan tugas yang diperintahkan. Sikap para pemungut cukai dan perempuan sundal bisa juga kita jadikan acuan untuk belajar menerima suatu kebenaran sebagai kebenaran dan melakukan perubahan pola dan tingkah laku hidup kita sesuai kebenaran itu. Amin. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami dan mengajarkan kami untuk bertobat sungguh-sungguh dan percaya hanya kepada-Mu saja. Ampunilah kami Bapa kalau seringkali kami tidak menuruti firman-Mu dan melakukan hal-hal yang tidak Engkau mau ya Bapa. Ampunilah. Jangan biarkan kami seperti si anak sulung, tapi biarkanlah kami dapat seperti si anak bungsu yang mau bertobat, yang mau percaya, dan yang mau melakukan kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan menyerahkan hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Amin. Selamat pagi saudara-saudaraku, selamat beraktivitas dan selamat berakhir pekan. Kiranya Tuhan Yesus Kristus menyertai dan memberkati kita sekalian. Amin.